Jadi mohon doanya, insya Allah kalau memang semuanya lancar, kami sih berharap Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMI Channel. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di ruang Bu Direktur Utama di CSJ Cinere Serpong Jaya. Cinere Serpong Jaya dengan Ibu Mirza. Yes. Assalamualaikum Bu Mirza. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena sudah diberikan waktu ya. Jadi diberikan waktu untuk ada beberapa pertanyaan juga dari pemirsa, dari para pengguna jalan. Ada terkait dengan proyek di sini Bu. Baik. Nah, STS Marta Dinata. Dan yang kedua terkait dengan Tol Serpong Cinere Seksi 2. Oh iya, yang sudah ditunggu-tunggu. Iya, betul sekali Bu. Jadi pemirsa semua nih, penonton semua, pengguna jalan sih, karena ternyata memang para penonton ini adalah benar-benar para pengguna jalan yang setiap hari bertanya dimanapun berada gitu ya. Pokoknya ketemu tiap hari tanya terus gitu. Oke lah, nanti kita akan coba tanyakan satu persatu kepada Bu Mirza. Kita mulai dari informasi yang pertama dulu mungkin ya Bu ya. Baik. Nah, ini kan saya mendapatkan informasi, kita semua udah membaca di Instagram CSJ dari informasinya bahwa ada peralihan untuk kegiatan simpang tidak sebidang Marta Dinata. Betul. Nah, kira-kira ini untuk informasinya tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu? Baik. Jadi ini sebenarnya pengalihan tahap pertama, di mana kita ingin memperbaiki, tujuannya ingin memperbaiki kaki timbunan untuk si simpang tak sebidangnya yang bentuknya mungkin berupa jembatan ya. Jadi memang mau nggak mau ada sedikit gangguan di lalu lintas, tapi kami berusaha untuk mempertahankan kapasitas dari badan jalan yang ada gitu. Jadi yang mau ke arah Cinere itu masih tetap bisa belok kanan, tapi sudah kita lakukan seperti semacam kanalisasi gitu ya. Dan yang ke Ciputat juga bisa langsung belok kiri, cuman sudah kita atur yang mau ke Ciputat ambillah gardu yang paling kiri, sedangkan yang ke Cinere ambillah gardu yang kanan, seperti itu. Jadi memang ada sedikit ketidaknyamanan, tapi kami coba tetap berkoordinasi dengan Dishub, dengan polisi dan PJR gitu ya, untuk mempertahankan minimal kepadatannya bisa tetap terurai gitu. Jadi tadi saya sempat lihat di sekitar jam 11 ada sedikit kepadatan, memang ada sedikit kendala terkait dengan lamanya lampu traffic light-nya. Itu masih perlu pengaturan ulang, tapi kita coba hari ini sudah bisa terurai gitu ya, karena memang peaknya simpang tak sebidang atau peaknya si Jalan RE Marta Dinata ini biasanya hari Jumat sore itu peak. Jadi Jumat sore sama lalin yang paling tinggi itu Sabtu siang biasanya. Jadi memang nanti ini saya harus nungguin nih di jam 4 teman-teman dari traffic kita juga nanti akan nunggu juga di sekitar lokasi. Jadi kita harapkan dampak kepadatan akibat pengalihan lalu lintas ini bisa diminimalisir gitu. Mungkin tetap ada sedikit-sedikit gangguan, tapi kami berupaya optimal dengan petugas-petugas kita di lapangan untuk membantu pengguna jalan mengatur lalin terutama pada saat jam-jam padat. Seperti itu. Itu kira-kira kita butuh waktu sampai dengan akhir Desember. Itu tahap 1 ya Bu? Tahap 1. Nanti tahap kedua ada semacam namanya kita perbaikan on-ramp yang dari arah Cinere mau masuk tol. Nah itu mungkin ada, kita itu saat ini tuh ada kayak semacam perbedaan elevasi. Nah itu yang akan kita adjust gitu ya, elevasinya kita sesuaikan sesuai dengan DED kita atau sesuai rencana teknik kita, seperti itu. Oh, jadi kalau tahap kedua ini boleh ada informasinya mungkin Bu? Mungkin paling cepat di sekitar akhir Desember. Namun nantinya finalnya kan nanti ada pengumuman berikutnya. Nanti pada saat proyek ini selesai sudah tidak ada lagi simpang sebidang. Artinya tidak ada konflik persimpangan lagi karena lampu merah ya. Tidak perlu lagi lampu merah karena semuanya langsung ke naik ke jembatan gitu. Seperti itu. Jadi tahap 2-nya itu sekitar Desember sampai nanti selesainya proyek ini. Proyek ini sendiri ditargetkan akhir Desember. Proyek ini. Awalnya proyek ini itu di posisi Marta Dinata ini ada 75 bidang lahan
yang perlu dibebaskan. Nah, sebenarnya target kami awalnya adalah 13 bulan, yaitu dari Agustus 2002 dan selesai di September 2023. Seharusnya sudah selesai, cuman ternyata pada perkembangannya ada sedikit kendala di pengadaan tanah, di mana sampai saat ini sebenarnya secara administrasi masih ada 11 bidang yang belum dibebaskan. Tapi secara faktanya kita bisa lah izin gitu sama pemilik bidang 6 bidang yang belum benar-benar belum bisa kita masuki. Belum bisa kita selesaikan gitu. Jadi jadi masih harus tunggu ya, Bu? Iya, tapi ya itu tetap berjalan dan kita bertarget bahwa di bulan Oktober ini sudah bisa clear semua. Minimal kalau memang belum dibayar lahannya, minimal sudah ada izin dari pemilik lahan untuk kita bisa berkonstruksi gitu. Jadi sejauh ini kita adendum kontraknya selesainya di akhir Desember 2023. Jadi mohon doanya, karena kalau ini lancar, pengadaan tanahnya lancar, konstruksinya lancar, ini juga sangat memudahkan pengguna jalan, terutama yang keluar Pamulang ini ya. Jadi yang biasanya ada konflik sebidang, ini mereka bisa langsung naik ke jembatan. Kalau mau ke Cinere, mereka tidak ada konflik lagi, gitu. Dan yang mau dari mana? Dari arah Ciputat mau masuk ke tol, ke on-ramp-nya juga tidak ada konflik lagi di simpang sebidang. Jadi langsung naik ke jembatan, langsung masuk ke on-ramp, gitu. Jadi ini juga kita harapkan berbarengan dengan terintegrasinya JOR 2, gitu ya. Karena kalau terintegrasi JOR 2, kita harapkan kan juga lalu lintasnya makin meningkat, meningkat cukup pesat, dan di Pamulang ini juga mungkin ada peningkatan lalin yang sudah tiap sore ya. Tiap sore itu kan selalu padat, bahkan kadang-kadang kalau lagi musim hujan ya terutama saya perhatiin bisa antriannya sampai jauh di belakang gerbang Pamulang. Nah, kita harapkan itu bisa selaras selesainya dengan terintegrasinya JOR 2 ini. Gitu. Baik, Bu. Nah, tadi saya sudah sempat juga terbangkan drone untuk melihat situasi yang akan diurai begitu ya, Bu ya. Nah, ternyata sudah sebenarnya secara rambu juga sudah jelas, misalkan sosialisasi kita kiri, juga gitu ya. Iya, betul. Dari perambuan, terus sebenarnya juga selalu ada petugas sebenarnya kan di Tapi memang lokasi. Ternyata di lapangan saya masih tadi juga merekam, segitu rambu sudah ada ya. Masih juga ada yang tetap salah juga. Ya, masih ada kagok-kagok sedikit. Iya, betul. Gitu. Jadi kayaknya memang ya bagi pengguna jalan juga seharusnya bisa melihat lagi ya informasi-informasi yang ada di informasinya sudah kita taruh sebelum keluar gerbang, ada kan di jembatan. Betul. Di jembatan tuh ada sebelah iklan tuh kita masukin. Terus udah gitu di gardunya, di gerbangnya juga kita ada Ciputat ambil kiri gitu ya, Cinere ambil kanan, dan pas di perpisahannya, pas di divergingnya juga ada rambu juga kan. Sebenarnya sudah cukup. Udah lengkap sekali. Mungkin sebenarnya bisa kita tambahin ini mungkin tali-tali kali ya. Tali-tali di kon, mungkin yang bikin kagok karena konnya kadang-kadang nggak lurus ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya yang paling masih cuma ada 2 atau 3 kendaraan sih, Bu, nggak sebanyak. Yang ini yang masih kagok ya. Sepertinya bukan kagok juga ya. Mungkin kalau saya lihat sih, saya amati mungkin memang masih banyak pengendara kita tuh yang jalan-jalan aja gitu. Jadi nggak membaca rambu tulisan itu benar-benar nggak dibaca sama sekali. Tapi menurut Masnya sebenarnya dari informasi dari traffic cone kita yang kita siapkan sebenarnya udah harusnya cukup ya. Kalau bagi pengendara, makanya tadi saya sudah amati dulu sebelum bertemu dengan Ibu. Sebenarnya informasinya sudah sangat lengkap. Cuman memang yang perlu disayangkan adalah justru dari pengendaraannya sendiri. Yang akhirnya orang harusnya bisa ke kiri langsung tanpa harus bermacatan di lampu merah. Akhirnya dia ikut ngambil kanan, padahal dia mau ke kiri. Betul. Dan beberapa ya tadi kita tertangkap pada beberapa kendaraan lah yang akhirnya ya, saya juga ikut membantu untuk menyampaikan mungkin nanti di video berikutnya. Mudah-mudahan. Nah, cuma pertanyaan saya saya juga mungkin dari pengguna jalan, Bu. Yang nantinya ini yang sedang dibatasi dan juga di informasi di Instagram CSJ kan juga ada tulisannya bahwa ini adalah area pekerjaan. Area kerja, betul. Itu kalau boleh disampaikan, itu nantinya area pekerjaan apa, Bu? Kalau saya dengar ada penghijauan juga. Betul. Jadi sebenarnya kontrak ini judulnya pembangunan simpang tak sebidang RE Marta Dinata. Tapi sebenarnya ada beberapa pekerjaan di dalamnya. Tidak hanya pekerjaan jembatan ini saja gitu. Tapi ada juga kita beautifikasi di main road seksi 1 maupun seksi 2-nya ruas Serpong Cinere. Kemudian kita juga ada
pelebaran overpass. Ada 2 overpass, yaitu overpass Bukit Indah di seksi 1 sama overpass Cabai Raya di seksi 2. Kemudian juga kita ada finalisasi untuk pertemuan kita dengan ruas Cinere Jagorawi. Jadi memang ada lahan yang baru bisa dibebaskan belakangan gitu. Mungkin itu ya, ada sekitar 5 pekerjaan utama sebenarnya. Cuman pekerjaan kita istilahnya non STS sama STS. Yang pekerjaan non STS ini alhamdulillah sudah di PHO sekitar Oktober ini. Bulan Oktober ini sedang dalam proses PHO, artinya memang sudah selesai 100%. Dan PR kita tinggal menyelesaikan pekerjaan STS yang target kita di akhir tahun ini. Seperti itu. Jadi memang termasuk nanti mungkin Mas bisa lihat bahwa di seksi 1, seksi 2 kita tuh udah full banget beautifikasinya. Kita ada beautifikasi itu terdiri dari penanaman pohon, baik pohon di median yaitu tanaman bougainville. Kemudian ada mempercantik juga simpang susunnya dengan tanaman-tanaman yang kita sesuaikan dengan jenis tanahnya, karena kebetulan ada beberapa simpang susun yang tanahnya agak rawa. Jadi kalau agak rawa, kalau kita paksain tanaman yang nggak sesuai ininya, hidup gitu ya. Takutnya nggak hidup, malah jadinya nggak tumbuh kembangnya gitu kan. Nah terus kemudian kita juga yang paling khas di Cinere Serpong ini nanti bisa dilihat di tanaman merambatnya. Jadi kita semacam uji coba. Iya, di dinding kita nanti bikin pot-potan di bawah, terus ada kayak semacam kawat ke atas. Nah itu cantik banget sih. Bukannya saya promosi, tapi memang kita diskusinya cukup panjang dengan teman-teman baik di CSJ maupun konsultan yang memang kita minta bantu untuk mendesain gitu ya. Nah kemudian ada juga kita punya landmark. Ada 2 landmark di seksi 1 dan seksi 2, dan itu termasuk menurut saya cukup ikonik karena landmarknya bukan cuma sekedar tulisan, tapi di situ juga kita tambahin mempercantik dengan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang memang kita sesuaikan, plus ada salah satu landmark yang kita buat ground tank. Kita buat ground tank itu untuk istilahnya kita tuh lebih peduli lingkungan gitu ya. Jadi nanti untuk pengairannya bisa ngambil dari ground tank yang ada di situ untuk menyiram tanaman di situ. Kemudian juga nanti rencananya kita akan buat nursery juga. Nursery yang rencananya juga di situ nanti ada kita buat komposter. Jadi nanti untuk pupuk-pupuk kita harapkan juga kita bisa memproduksi sendiri, karena memang sekarang itu kan lagi ada jalan tol berkelanjutan yang dinilai setiap tahun sama Kementerian PUPR. Nah, kita harapkan dengan penghijauan, beautifikasi itu nggak hanya sekedar mempercantik, tapi juga kontinuitas tanamannya juga harus kita pikirin, termasuk juga kepedulian kita dengan energi, ya itu terutama energi air ya. Air juga makanya kita buat ground tank gitu. Jadi memang kita mencoba memaksimalkan apa yang bisa kita buat gitu ya. Apalagi kan kita cukup banyak pile slab, berarti kan akan banyak kantong-kantong air kan di sini. Karena kalau timbunan itu kan sebenarnya kan mengurangi kantong air. Nah kalau dengan kita di STS ini kan kita strukturnya pile slab. Jadi di bawahnya itu bisa jadi untuk cadangan-cadangan air bisa cukup banyak gitu. Dan nanti juga di area STS ini juga kita akan menanam pohon-pohon, intinya mempercantik lah ruas jalan tol ini gitu. Kalau STS sendiri Bu, ini kalau saya amati kan ada 2 jalur ya. Betul. Nah, satu jalur itu nanti terdiri dari 2 lajur atau 1 lajur Bu masing-masing? 1 lajur. 1 lajur sih, tapi memang lebarnya cukup lah. Kalau memang kendaraan kecil sebenarnya bisa 2 sih, tapi kita untuk biar aman dan biar untuk tertib lagi Bu ya. Ya biar tertib dan biar nggak terlalu cepet ya. Jadi kalau 1 lajur tuh bisa kecepatannya juga bisa terukur. Iya, kayak di sini kan di interchange juga kan sebenarnya 1 lajur, jadi orang bisa biar orang juga nggak ngebut satu. Terus walaupun 1 lajur tetap kita punya ini kan jalur darurat. Jadi kalau misalnya ada gangguan bisa ditepikan dan yang lain nggak terhambat, intinya gitu. Itu kayak syarat jalan tol kan selalu punya bahu jalan ya, jalan yang tujuannya untuk darurat gitu. Baik Bu, nah ini karena tadi Ibu sempat bilang di daerah interchange Pamulang ini ada banyak pengguna jalan itu kalau suka ngintip dari drone kan ada semacam ruang yang cukup luas di sisi
Kalau dari arah mungkin Cinere, Cijago, mungkin ingin keluar Pamulang, sebelah sisi kiri kan ada kayak, nah orang bertanya apa itu mungkin jadi pom bensin atau apa? Nah, ini saya mungkin titipan pesan aja ya. Apa mungkin untuk khusus PJR atau? Oh, yang PJR itu memang kebetulan itu buat operasional kita. Oh, okay. Sejauh ini, terutama untuk di Jor 2 sisi barat ini, kalau kita lihat emang belum ada ruang PJR atau kantor PJR yang ada di ruas jalan tol. Jadi memang kita siapkan kantor PJR di sana, termasuk juga di situ untuk kendaraan operasional kita. Jadi derek juga ada di situ. Terus patroli-patroli jalan raya milik CSJ sendiri juga ditempatkan di situ. Jadi memang di ruas Cinere Jagorawi ini tidak ada space atau belum ada rencana untuk rest area. Kalau pom bensin kan biasanya ada di rest area ya. Betul, jadi memang di ruas kami ini yang totalnya hanya 10,14 kilo ini memang tidak ada rencana rest area. Gitu. Rencana rest area adanya di Kunciran Cengkareng. Iya. Menuju ke arah bandara. Menuju bandara. Kalau di kami sejauh ini belum ada dan memang lahannya tidak disiapkan. Gitu. Baik Bu, tadi udah sampaikan semua tentang STS dan proyek lainnya. Nah ini mungkin yang dinantikan oleh pengguna jalan terkait dengan Serpong Cinere Seksi 2 nih Bu. Oh ya, yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ya, kira-kira mungkin ada informasi terupdate dari Ibu mungkin. Kira-kira seperti apa Bu? Baik, ruas kami sendiri yang Seksi 2 ini memang sampai saat ini menunggu SK tarif. Baik. Jadi kalau pada umumnya kan tol itu fungsional dulu, baru beroperasi dengan tarif. Tapi sepertinya rencananya untuk khusus seksi 2 ruas kami, Cinere Serpong, dengan seksi 3-nya 3B ya, terutama ruasnya Cijago, Cinere Jagorawi, itu rencananya mungkin dioperasikan dengan tarif langsung. Nah, memang masih ada, kalau dengan langsung bertarif, memang masih ada kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi oleh PT CSJ ini. Antara lain, karena nanti seksi 2 ini penetapan tarifnya akan bersamaan dengan penyesuaian tarif seksi 1. Karena kami seksi 1 itu kan beroperasi di Juni 2021. Jadi memang per 2 tahun kan dari Capman-nya kan memang ada hak dari badan usaha untuk meminta penyesuaian tarif. Bukan kenaikan ya, penyesuaian tarif akibat inflasi gitu. Jadi rencananya kami sekaligus penetapan tarif seksi 2 itu dengan penyesuaian tarif seksi 1. Nah, untuk itu ada memang syarat-syarat yang perlu dipenuhi CSJ, tapi saat ini sedang proses, yaitu salah satunya untuk penyesuaian tarif seksi 1 kita sedang akan dilakukan rekomtek SPM, jadi rekomendasi teknis terkait dengan standar pelayanan minimal jalan tolnya untuk di seksi 1. Sedangkan untuk di seksi 1 dan seksi 2 ini, kita saat ini sedang dalam proses istilahnya pre-audit oleh BPKP untuk menentukan tarif yang wajar dari jalan tol kami gitu. Karena dengan adanya kan yang menyebabkan kita belum bisa dibuka kan juga karena faktor pengadaan lahan, faktor pengadaan lahan yang memang domainnya ada di pemerintah, jadi kita meminta kompensasi lah istilahnya akibat itu, jadi mungkin ada sedikit kenaikan tarif per kilometernya. Nah itu sedang dalam tahap pre-audit. Targetnya itu kira-kira di awal November untuk pre-audit BPKP, terus untuk rekomendasi teknis SPM itu targetnya mungkin juga masih di bulan November. Jadi mohon doanya, insya Allah kalau memang semuanya lancar, karena kan juga harus ada sosialisasi tarif juga kan dari pemerintah kepada pengguna jalan sebelum SK tarif diberlakukan. Nah itu kami sih berharap di akhir November atau setelah-telatnya di Desember. Amin. Insya Allah mohon doanya juga. Karena sebenarnya bukan pengguna jalan aja yang menanti-nantikan, kami sendiri juga sangat menantikan karena kami menunggu sudah sangat lama. Desember kalau nggak salah ya Bu, seingat saya. Kami itu selesainya itu PHO-nya itu Februari. Oh iya, PHO-nya Februari 2022. Bayangin aja berarti udah hampir 1,5 tahun kami nunggu gitu. Seingat saya soalnya konstruksi terakhir saya masuk soalnya kalau Desember. Konstruksinya itu November 2021. 21 iya. Cuman kan ada proses perbaikan sama proses serah terima gitu. Itu kita baru Februari 2022. Jadi memang kita menunggu sudah cukup lama, sudah hampir
sudah hampir 2 tahun. Ini mau diucapin selamat ulang tahun tapi nggak bagus gitu Bu ya. Iya, kok sedih Kok gitu sedih ya. gitu. Jadi kita sih juga berharap dengan terintegrasinya JOR 2 ini sebenarnya bukan hanya menguntungkan bagi kami saja, juga menguntungkan bagi pengguna jalan karena benar-benar cepat jadinya, efektif banget, terutama teman-teman yang dari wilayah Bogor, Depok, yang mau ke arah bandara atau mau ke arah Serpong atau mau ke arah Tangerang, itu sangat-sangat sangat cepat dan sangat-sangat ini banget lah dibanding Memangkas waktu ya. Memangkas waktu dibanding lewat JOR 1 atau lewat dalam kota yang kita tahu kepadatannya sudah luar biasa. Jadi apalagi mau dibangun JOR elevated. Ya, udah dengar juga ya musiknya luar biasa. Jadi memang apalagi ada rencana dibangunnya JOR elevated gitu ya. Jadi memang sejogjanya JOR 2 ini sudah bisa tersambung minimal yang zona dari Cimanggis ke bandara. Kalau untuk zona timur itu sebenarnya juga seharusnya setahu kami targetnya juga akhir tahun ini selesai. Jadi kalau JOR 2 itu tersambung, benar-benar tersambung dari zona barat ke timur, dari bandara ke Cilincing gitu ya, Cibitung Cilincing, itu kurang lebih 100-an kilo. Bisa kebayangkan bangkitan-bangkitan lalin, terus betapa orang-orang akan ada perubahan perjalanan yang luar biasa gitu, dan perubahan ini dampaknya positif sih kalau menurut saya gitu. Ada alternatif lah Bu ya. Yes, ada alternatif. Ya mungkin plus minusnya ya ada, mungkin ya kalau sebagai pengguna jalan plus minusnya akan bilang tolnya mahal, tapi itu kan pilihan ya. Betul. Jadi kalau mau nggak mahal mungkin bisa tetap lewat JOR 1 atau kalau misalnya lagi buru-buru, lagi butuh cepat bisa lewat JOR 2. Mungkin seperti itu. Dan mungkin nanti juga ke depan terus akan ada penyesuaian-penyesuaian gitu Bu. Iya, betul. Baik Ibu Mirza, terima kasih banyak. Sepertinya sudah semua disampaikan nih dari mulai proyek STS semuanya di Serpong Cinere seksi 1, seksi 2 dan juga rencana terhubung dengan Cijago ya Bu ya. Terima kasih banyak, kita mungkin dari pemirsa semua Family Channel kita doakan tadi yang disampaikan oleh Bu Mirza. Mohon doanya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, amin. Mohon doanya juga supaya JOR 2 ini bisa segera terintegrasi, semua dapat manfaat baiknya. Amin. Gitu ya. Baik Bu Mirza, terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, dan juga mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar, nanti mungkin saya akan bantu titip pertanyaannya lanjutan ke Insya Bu Mirza. Allah kalau memang bisa dijawab, insya Allah pasti dijawab. Siap. Baik, terima kasih banyak Bu Mirza dan semuanya, terima kasih. Sama-sama, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.